Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu sudah memberikan materi mengenai mengulas karya fiksi ini. Nah, mungkin kalian masih ada yang bertanya-tanya mengulas karya fiksi ini ngapain? Sebenarnya mengulas karya fiksi ini bukan kita, membuat karya fiksi, melainkan kita tetap membuat karya ilmiah populer, namun yang kita komentari atau kita kritik kali ini yaitu karya fiksinya. Nah, tulisan kritikan kita itu atau pendapat kita itu atau argumen kita itu disebut juga dengan tulisan ulasan atau resensi. Yang mana tulisan ulasan atau resensi ini masuk dalam kategori karya ilmiah populer. Nah, eee, tentu kalian mengenal yang namanya karya fiksi. Ya, sebelum kita ke resensi atau ulasan, kita masuk dulu ke apa itu karya fiksi. Menurut kalian apa saja yang termasuk di dalam karya fiksi ini? Mungkin sudah pernah kita dengar, kita pelajari dahulu tentang prosa, puisi, dan drama ini. Tetapi mungkin penamaan daripada prosa, puisi, drama ini, turunannya apa saja, contoh-contohnya apa saja, ini yang mungkin saja masih acakan ya, masih kalian pelajari secara random. Nah, barangkali kalian harus tahu dulu bahwa prosa ini turunannya banyak. Ada yang namanya cerpen, novel, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bentuknya adalah karya-karya yang bercerita. Nah, kemudian puisi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Ya, puisi lama ini contohnya ya pantun, syair, dan lain sebagainya. Tapi kalau puisi baru ya puisi saja seperti yang kamu sering pelajari. Lalu drama ini apa? Segala bentuk naskah, cerita tadi yang kemudian dipentaskan disebut dengan drama. Nah, dipentaskan ini mungkin ada yang di atas panggung, kemudian menjadi teater, dan ada juga yang dalam bentuk elektronik dan menjadi film. Nah, kesemuaan ini adalah turunan daripada karya fiksi. Jadi ini hanya penamaan umum, secara umumnya dinamakan prosa, puisi, dan drama pembagiannya. Namun nanti turunannya ada banyak sekali contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian karya fiksi ini sendiri apa? Karya fiksi ini sama dengan karya sastra. Karya fiksi ini atau karya sastra ini merupakan hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Ya, hasil imajinasi. Meskipun rekaan atau hasil imajinasi, namun akan selalu ada amanat, pesan-pesan, pelajaran penting tentang kehidupan di dalamnya. Jadi, karya fiksi ini ya otomatis merupakan kisah-kisah yang diangkat dari kehidupan sehari-hari atau hasil imajinasi yang walaupun hasil imajinasi tapi gambaran dari imajinasi itu pastinya sudah ada atau sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi tampak secara fisik tapi secara penceritaan dibuat semenarik mungkin. Nah, jadi memang karya sastra ini walaupun dia fiksi, tetapi kalau manusia membuatnya maka sebetulnya dia atau berangkat dari pemikiran-pemikiran fakta. Nah, kemudian karya fiksi ini memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur inilah yang mungkin terlupa atau tidak kalian kenali. Jadi, yang namanya sebuah rumah itu memerlukan tiang, memerlukan pondasi. Maka seperti halnya cerita memerlukan yang namanya unsur-unsur penunjang. Artinya wajib ada. Kalau tidak ada maka runtuhlah karya tersebut. Nah, apa saja itu dan dinamakan dengan apa? Dinamakan pula unsur-unsur ini dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik artinya unsur yang berasal atau yang membangun dari dalam cerita itu sendiri, dari dalam karya itu sendiri. Nah, berikut ini kita akan mengenal unsur-unsur intrinsik itu, namun kita ambil unsur-unsur intrinsik dari prosa atau cerita. Kenapa dari prosa atau cerita? Apakah beda dengan puisi? Beda, karena nanti di dalam puisi ada yang dinamakan dengan rima. Tapi di dalam prosa atau cerita tidak ada rima atau tidak ada saja. Jadi kita mengenal terlebih dahulu unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari dalam karya sastra yang di dalam prosa atau cerita. Nah, kalau Ibu bilang prosa atau cerita, ya otomatis ini sudah segala bentuk karya yang berbentuk cerita, novel tadi, cerpen tadi dan sebagainya ya. Nah,
Ada beberapa, sebenarnya ada 7 atau ada 6 ya yang wajib kamu ketahui, namun di sini di dalam buku ada 4 yang sebagian besar. Tokoh cerita, salah satunya, yang pertama, itu dibedakan menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Barangkali kamu akan mendapati, soal-soal dalam ujian yang sering ditanyakan adalah tokoh utamanya siapa di dalam cerita tersebut. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang, karena dia penggalan cerita maka dia mirip-mirip. Sepertinya ini yang tokoh utama, sepertinya yang ini, mirip-mirip. Maka ada ciri-cirinya, ciri-ciri untuk, melihat siapa tokoh utamanya. Ciri-cirinya itu adalah paling banyak muncul namanya, kemudian memiliki peran penting dalam cerita. Artinya kalau tokoh itu dihilangkan maka ceritanya pun tidak ada. Kalau cerita-cerita atau cerpen yang judulnya sudah nama orangnya seperti Harry Potter begitu, itu kan sudah nama orangnya lah, kalau Harry Potter yang nggak ada, ya nggak ada ceritanya. Jadi itu sederhananya, paling mudahnya. Tapi kalau, cerita-cerita yang kadang-kadang ya bukan nama orangnya, nah maka kamu harus mencari siapa. Lalu latar cerita itu ada 2, yaitu tempat dan waktu, ya. Ingat ada 2, tempat dan waktu, jangan hanya salah satu. Lalu yang ketiga ada tema. Tema ini adalah unsur-unsur utama, pokok atau inti atau gagasan dari cerita itu. Kemudian ada alur. Alur ini jalannya cerita. Artinya kalau kamu pernah melihat di dalam cerita itu kemudian, lalu, dan setelah itu, maka itu semua merupakan alur atau rangkaian urutan cerita. Nah, itulah yang dinamakan dengan alur atau plot. Jadi, setelah Ibu melihat hasil tugas yang kamu kerjakan kemarin, ternyata masih ada yang, membuat latar itu hanya waktu saja atau tempat saja. Kemudian tidak ada bukti kalimatnya. Ada yang tidak memiliki bukti kalimat. Kemudian alur itu masih ada yang belum memahami, ya. Alur ini ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Nah, setelah kamu mendengar penjelasan dari ibu ini, kalau ada yang perlu diperbaiki, maka segera kamu memperbaikinya. Nah, kalau misalnya kamu hari ini memperbaikinya dan sudah menonton video ini, silahkan kamu absen dengan mencatat nama kamu, nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.